warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Start Serasi Suara, satu kata bermakna pasti selalu di hati. Mengudara dari studio 1 lantai 2 gedung Start FM di Jalan MD Lampanya Bungan. Pagi Madinah pagi. Sahabat Start FM, kita masih di program acara Ramadan 1440 Hijriah, mendulang pahala di bulan penuh berkah bersama Start FM. Dan seperti biasa, setiap hari Senin sampai dengan Jumat di formasi pukul 10 pagi hingga nanti ke formasi pukul 11 siang selama 1 jam ke depan, kita nanti akan kembali mendengarkan tausiah ataupun ceramah bersama salah satu ustadz yang sudah kita undang. Dan alhamdulillah Ustadz sudah hadir di studio 1 lantai 2 gedung Start FM untuk memberikan nanti ceramah ataupun tausiah ke ruang dengar sahabat Start FM. Sebelumnya kami sapa ruang dengar sahabat Start FM, selamat pagi jelang siang. Mudah-mudahan puasa hari ini masih lancar. Dan langsung saja kita sapa beliau, ada Ustadz siapa? Nah, assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ustadz Saiful Ustadz ya? Iya, Ustadz Saiful. Gimana kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Ustadz. Puasa juga lancar Ustadz ya? Harus wajib ya Ustadz ya? Wajib itu. Seperti niat ya Ustadz ya? Iya. Oke, sahabat Start FM. Nah, kita juga undang buat sahabat Start FM nanti untuk bergabung bersama kami di sini untuk memberikan pertanyaan. Nanti siapa tahu sahabat Start FM ingin memberikan pertanyaan terkait dengan tema yang kita hadirkan, bisa nanti bergabung di line teleponnya di 0812 8888 1026. Nah, Ustadz, kira-kira untuk tema kita hari ini apa nih Ustadz? Tema yang akan kita bawakan pada hari ini adalah orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan ya Ustadz ya. Oke, kita persilakan dulu buat Ustadz Ustadz ya, menjelaskan sedikit mengenai tema kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qahar al-azizil jabbar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa alihil athhar wa sahibil akhyar, amma ba'du. Sesuai dengan pembahasan pada hari ini, kebetulan pada hari yang ke-9 di bulan suci Ramadan, yaitu orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Padahal kalau kita menilik hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanah kullaha Ramadan." Jikalau sekiranya umatku itu tahu akan kandungan dan hikmah yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan, niscaya mereka akan bercita-cita bahwa sepanjang tahun yang 12 bulan itu semuanya dibuat menjadi Ramadan. Karena apa? Karena banyak yang kita dapatkan pahala di bulan suci Ramadan. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah menjelaskan, seorang yang melaksanakan ibadah puasa sunat di bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan balasan kepadanya ibadah yang wajib. Seorang yang melaksanakan ibadah yang wajib, maka Allah memberikan pahala kepadanya seperti 70 kali yang wajib. Itu pun belum ditambah dengan janjian Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan jumlah pahala orang-orang yang dikehendakinya. Makanya di dalam Ramadan ini mari kita mendulang pahala yang sebanyak-banyaknya. Karena betul-betul di Ramadan ini semua kita dapatkan. Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadana syahru ummati. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Bulan Sya'ban kata Nabi itu bulanku. Sementara bulan Ramadan bulan umatku. Memang disinilah Allah memberikan bonus yang paling banyak mengenai pahala yang akan diberikan kepada orang-orang yang mau beribadah. Jadi alangkah meruginya orang-orang yang apabila tidak memaksimalkan
atau mengambil potensi ibadah yang padahal di bulan Ramadan ini adalah semua amal ibadah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, Ustadz, iya, sahabat STFM, itulah dia tadi sedikit penjelasan mengenai tema kita yang akan kita bahas bersama Ustadz Ahmad Saipul, yakni orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Nah, Ustadz, aku ada sedikit pertanyaan nih. Iya, boleh. Banyak ya di bulan Ramadan ini banyak pahala yang kita dapatkan, dan juga tanpa kita sadari mungkin banyak juga yang membatalkan puasa kita. Iya, betul. Nah, salah satunya, apakah contoh yang membatalkan puasa di bulan Ramadan, Ustadz? Mengenai yang membatalkan puasa ini sudah jelas. Iya. Apabila kita mengkonsumsi makanan dan minuman dengan sengaja. Iya. Padahal kalau kita melihat dari pengertian dari ibadah puasa itu sendiri, menahan diri dari makan dan minum mulai daripada terbit fajar sodik sampai terbenamnya matahari di ufuk barat. Ya, itu dia Ustadz ya. Contohnya seperti apa kira-kira Ustadz? Banyak mitos-mitos yang dulu kan katanya menggosok gigi di siang hari itu katanya batal gitu. Apakah termasuk seperti itu? Oh, iya. Mengenai permasalahan yang seperti itu iya. Sebetulnya bukan membatalkan, Ustadz, tapi ya? Termasuk bagian dari yang membuat makruh puasa kita. Iya, itu nanti ada poin-poin tersendiri untuk membahas hal-hal yang seperti itu. Baik, Ustadz. Padahal poin yang harus kita bahas pada hari ini ada beberapa macam orang-orang yang merugi di dalam bulan suci Ramadan. Antara lain, yang pertama, mereka yang tidak mau menjalankan ibadah puasa. Iya. Padahal di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 183, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan kepada kamu untuk melaksanakan puasa, ibadah puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, untuk membentuk manusia yang bertakwa. Jadi satu kategori dari orang yang merugi dalam bulan suci Ramadan ini adalah mereka yang tidak mau melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Iya, itu dia tadi jelas Ustadz ya. Orang yang merugi, orang yang tidak melaksanakan kewajibannya ibadah puasa ya Ustadz. Betul, betul. Nah, itu dia tadi sedikit mengenai contoh yang membatalkan puasa ya Ustadz ya. Iya, kita betul. Ke apa dulu Ustadz? Bagaimana perbedaan antara sholat dengan puasa di dalam bulan suci Ramadan Ustadz? Iya. Jadi sebelum kita membahas mengenai perbedaan, padahal keduanya kan ibadah yang wajib kita lakukan. Kita akan membahas dulu kategori orang-orang yang merugi di dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama itu tadi, orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang kedua, yaitu mereka puasa. Yang pertama tadi tidak menjalankan ibadah puasa. Yang kedua ini mereka puasa, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa, baik nilainya, baik pahalanya, kecuali yang mereka dapatkan hanyalah menahan lapar dan dahaga saja. Sebab apa? Banyak pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, walaupun dari pelanggaran yang mereka lakukan tersebut tidak sempat membatalkan puasa mereka, tetapi membatalkan pahala puasanya. Kemudian yang ketiga, yaitu tidak melaksanakan ibadah sholat. Orangnya puasa, tapi tidak melaksanakan kewajiban ibadah sholat. Inilah bagaimana kira-kira perbandingannya. Ada sebahagian di masyarakat kita, orangnya sholat, tapi tidak mau berpuasa. Ada juga rajin puasa, tapi tidak sholat. Tidak sholat. Jadi bagaimana menyikapi hal yang seperti ini dalam agama? Satu perbandingan saja kita buat secara logika. Ibadah puasa ibaratkanlah dengan pakaian kemeja yang kita pakai. Ibadah sholat celana panjang. Jadi kalau sekiranya kita pergi
memenuhi undangan teman. Orang yang banyak ibadah solatnya, sementara ibadah puasa untuk menahan lapar dan dahaga ia tidak mau, berarti memenuhi undangan teman untuk datang ke pesta tadi mengenakan celana panjang tapi tidak mengenakan Kemeja. baju kemeja. Bagaimana kira-kira anggapan kita sesama manusia yang ada di pesta yang seperti itu? Kan gak bagus nampak. Jadi orang pun, ini yang sehatnya kawan ini apa enggak? Itu dipikir orang yang seperti itu. Belum lagi kepada Allah. Sebaliknya, orang yang melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa, tetapi ia tidak mau menjalankan ibadah sholat. Gambarannya seperti apa? Dia mendatangi pesta dengan mengenakan pakaian baju yang sangat bagus, tetapi tidak mengenakan celana panjang. Justru ini yang paling parah. Jadi inilah kira-kira gambarannya. Makanya seorang yang saum itu, seorang yang menjalankan ibadah puasa itu harus sholat. Jadi tidak boleh ada kewajiban satu di antara dua ini yang tertinggalkan. Orang yang sholat harus berpuasa. Orang yang berpuasa harus sholat. Jadi harus sejalan dia karena sama-sama kewajiban. Dan memang kita tahu dalam rukun Islam itu dua-duanya ada disebutkan. Mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam dan menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang dua ini sama sekali tidak boleh kita pisahkan. Baik sahabat Setia FM, ya itu dia tadi ya Ustaz ya, sangat jelas ya. Berarti kita dalam berpuasa itu harus menjalankan puasa dan juga sholat. Jangan cuma satu-satu Ustaz ya. Iya. Berarti nanti hasilnya nggak seimbang gitu Nggak ya. seimbang. Iya. Nah sahabat Setia FM, kita juga undang buat sahabat Setia FM, kesempatan buat sahabat Setia FM untuk bertanya mengenai tema kita hari ini, yakni orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Silakan line teleponnya digunakan di 0812 8888126. Ya, kita coba sahabat-sahabat Setia FM, nanti kalau Jelstar sebutkan Ramadan di hati, jawabnya mendulang pahala di bulan penuh berkah bersama Setia FM. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Setia FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan di hati. Pahala di bulan berkah bersama Setia. Baik, dengan siapa ini? Dengan Tiara. Oke, Tiara. Di mana Tiara? Ini lagi di kawasan perbangunan. Oke, terkait dengan tema kita hari ini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiara mau nanya nih. Biasanya kan kalau sore nongkrong sama teman-teman. Di saat nongkrong tuh ada teman yang selalu ngomongin orang. Kalau kita mah sebagai pendengarnya cuma diem saja, nggak ngikut sama yang dia omongin orang tuh. Jadi itu bisa nggak mengurangi pahala puasa kita? Iya, itu saja Tiara. Nah itu saja. Yang kedua Pak Ustadz ya, kalau puasa kebanyakan tidur itu juga termasuk nggak mengurangi pahala puasa? Nah itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Tiara tadi yang sudah memberikan pertanyaan. Yang pertama tadi Ustadz mengenai itu bisa disebut dengan gosip ya Ustadz ya. Iya betul. Iya, membicarakan aib orang lain. Kemudian yang kedua tadi kebanyakan tidur di bulan suci Ramadan. Iya, nah iya. silakan Ustadz. Baik, terima kasih kepada penanya tadi yang bernama Tiara dari Desa Perbangunan. Iya. Pertanyaan pertama tadi menanyakan mengenai Membicarakan aib orang lain. Di dalam pembahasan kita pada hari ini yaitu mengenai orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Yang pertama tadi kategorinya orang yang tidak mau melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, dia berpuasa sementara tidak mendapatkan pahala dari ibadah yang ia kerjakan, kecuali hanya sekedar capeknya saja dan menahan haus dan lapar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Inilah gambaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin
laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash, rawahu Tabarani. Berapa banyak di antara umatku yang melaksanakan ibadah puasa tetapi mereka tidak mendapatkan nilai pahala dari puasa yang mereka kerjakan kecuali hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Apa sajakah yang membuat batal pahala puasa kita? Termasuk di antaranya berbohong atau berdusta. Kemudian yang kedua, memfitnah orang lain. Yang ketiga, adu domba. Yang keempat, bersumpah palsu. Kemudian yang kelima, melihat aurat lawan jenis dengan syahwat. Kemudian yang keenam, membicarakan atau mengungkap aib orang lain. Makanya tidak benar menjadi perbuatan apabila dilaksanakan di dalam bulan suci Ramadan. Nanti tinggal hanya capeknya saja, hanya sekedar menahan haus dan lapar, sementara pahala puasa sama sekali tidak kita dapatkan. Intinya sebagai jawabannya, selagi di bulan suci Ramadan ini, mari kita jauhkan diri kita, jiwa kita dari perbuatan yang mungkarat seperti itu. Kalaupun ada orang yang berbicara di hadapan kita, entah sesama kawan, kita diajaknya untuk ngobrol, maka marilah kita ingatkan kawan kita tersebut. Atau barangkali kita mengatakan, ini soim, maaf wahai saudaraku, sesungguhnya saya sedang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan dengan kata-kata yang kita keluarkan, dengan kata-kata yang kita ucapkan seperti itu kepada kawan kita, dia bisa memahami bahwasanya kita sedang menjalankan ibadah puasa. Harus hormat menghormati. Iya. Nah itu dia tadi Ustaz ya. Jawabannya berarti kita puasa tidak mendapat pahala gitu ya kalau kita membicarakan aib orang lain gitu Ustaz. Iya, puasanya tetap sah. Iya, puasa tetap sah, tapi pahalanya tidak kita peroleh. Percuma juga Ustaz. Percuma iya. juga. Nah, Istilahnya iya. sekedar melepaskan kewajiban saja. Benar ya. Iya. Iya, satu lagi tadi Ustaz pertanyaannya, kebanyakan tidur di bulan Ramadan. Bagaimana itu, Iya. Ustaz? Padahal hikmah dari puasa itu sebetulnya supaya kita merasakan apa yang dialami saudara-saudara Iya. kita yang fakir dan miskin. Kadang di sela-sela kehidupannya mereka tidak mendapatkan rezeki sesuap nasi untuk dimakan, maka di bulan Ramadan kita disederajatkan. Sama-sama tidak boleh makan, sama-sama tidak boleh minum, mulai dari terbit fajar sodik sampai terbenam matahari. Supaya kita merasakan, makanya kurang bagus kalau kebanyakan tidur di siang hari Ramadan. Karena apa? Orang yang tidur itu tidak merasakan apa-apa. Kalaupun dikasih duit, tidak mungkin dia pula bisa menerima kan? Namanya juga sudah nggak sadarkan diri. Jadi yang paling bagus maunya di Ramadan itu kalaupun mau tidur sebentar-sebentar saja. Intinya lebih banyak kita yang merasakan puasa itu daripada yang mengalami tidur. Oke, sahabat Setia FM. Nah Ustaz, kita jeda dulu sebentar. Boleh. Ya, buat sahabat Setia FM juga yang masih pengen bergabung menanyakan seputar tema kita hari ini, silakan gabung. Kita jeda dulu. Tetap bersama kami di Ramadan Istimewa, menata diri di bulan penuh berkah bersama Setia FM.